Halo sahabat akhir zaman. Satu pertanyaan besar. Jika Imam Mahdi telah muncul, bagaimana cara kita orang Indonesia, Malaysia berbaiat kepadanya? Mari kita lihat hadis-hadis Nabi tentang berbaiat kepada Imam Mahdi. Hadis pertama dari Sauban, Rasulullah bersabda, "Apabila kalian melihatnya, maka kalian baiatlah dia meskipun harus merangkak di atas salju, karena dia itu Khalifatullah Al-Mahdi." Di hadis kedua, apabila datang panji-panji hitam dari Khurasan, maka kalian datangilah dia, karena di sana ada Khalifatullah Al-Mahdi. Di hadis ini, Nabi berkata tentang keharusan mendatangi dan menemui panji-panji hitam ini, betapapun sulit dan payah kondisinya. Hadis ini secara tersirat mengatakan pasukan ini bergerak pada musim dingin karena ada salju menuju arah Syam. Hadis ini juga ditujukan pada penduduk negeri-negeri yang mengalami musim dingin, penduduk wilayah utara Khurasan. Mayoritas penduduk Irak, Syam, dan negara sekitarnya akan bergabung dengan pasukan Al-Mahdi di Mekah. Mayoritas penduduk Afghanistan, Iran, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, serta penduduk Asia Timur lainnya akan bergabung dengan Panji Hitam. Kondisi di saat itu akan banyak gempa, kekacauan, dan berbagai perkara besar yang lebih dahsyat dari gempa bumi. Perselisihan yang terjadi di antara manusia mencapai puncaknya ketika Sungai Eufrat menyingkapkan Gunung Emas. Perdagangan dan jalan-jalan sudah terputus. Fitnah semakin banyak, sampai muncul 7 laki-laki dari berbagai penjuru yang tanpa perjanjian terlebih dahulu berkumpul di Mekah untuk mencari Al-Mahdi. Bagaimana cara kita di Indonesia atau Malaysia mengetahui bahwa Al-Mahdi sudah muncul? Dari Ali putranya Abdullah bin Abbas, dia berkata, Al-Mahdi tidak akan keluar sampai muncul satu tanda bersama matahari. Atsar putra Ibnu Abbas ini menunjukkan adanya tanda astronomi seperti bintang berekor. Juga ada Atsar dari Husain bin Ali. Dia berkata, apabila kalian melihat tanda-tanda di langit, api besar dari arah timur muncul selama beberapa malam, maka saat itu orang-orang menjadi lapang, karena itu adalah tanda kedatangan Al-Mahdi. Ada hadis yang mengisyaratkan bahwa tanda-tanda besar ini akan terjadi secara tiba-tiba tanpa ada petunjuk yang jelas sebelumnya. Sehingga kemungkinan kita berhijrah ke dua tempat, Al-Mahdi di Mekah atau bergabung dengan Panji Timur Khurasan, sudah terlambat, karena dalam 3-7 malam meteor sudah jatuh dan menyebabkan musnahnya teknologi. Di saat itu kondisi Mekah sangat kacau. Di Baitul Maqdis, Yahudi akan menghalangi Muslim memasukinya. Di Suriah ada penguasa yang akan memerangi Al-Mahdi. Kondisi bumi dan gempa membuat laut berombak tinggi, membuat kita tidak mungkin menggunakan kapal layar. Salah satu pilihan harus hijrah dari awal, karena jika teknologi sudah musnah, kita harus menempuh jalan darat menuju Panji Timur Khurasan atau tetap tinggal di negara sendiri menghadapi kekacauan. Jika kita terpilih bergabung pasukan Al-Mahdi, Rasulullah menyarankan kita tinggal di Damaskus. Negeri Syam akan dibebaskan untuk kalian. Apabila kalian disuruh memilih tempat tinggal di negeri itu, maka kalian harus memilih kota yang bernama Damaskus, karena kota itu benteng perlindungan kaum muslimin dari pertempuran besar dan kemah besarnya di sebuah tempat yang bernama Guta.